Nah, Yuk. what's up? Apa kabar Sobat Glory? Balik lagi nih bareng gua, Salman. Thanks ya buat kalian semua yang udah nonton konten gua, yang udah subscribe channel gua. By the way, apa aja sih yang kalian tahu tentang Yerusalem? Pasti it's all about politik, kisruh, kekerasan, peperangan, and then apalagi coba. Nah, di konten sebelumnya, gue bercerita tentang bunuh-bunuhan nih, tentang perempuan yang dikubur hidup-hidup. Nah, kali ini gue akan mencoba menceritakan yang adem-adem aja lah tentang toleransi. Yaitu ada keluarga muslim yang udah ratusan tahun yang sangat loyal memegang kunci dan menjaga gereja di Yerusalem. Tonton terus kisahnya and enjoy. Bagi gue tuh selalu menarik menceritakan atau mendengar tentang Yerusalem, teman-teman. Nah, Yerusalem ini dalam bahasa Ibrani berarti damai. Kota ini tuh diyakini sebagai kota suci oleh masing-masing pemeluk agama Samawi, seperti Islam, Yahudi, dan Nasrani. Menurut catatan sejarah, Yerusalem ini udah terbentuk ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Kota ini tuh sangat penuh dengan peristiwa sejarah, dimulai dari tempat lahir dan tinggalnya para nabi, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah singgah ke sana saat menjalani Isra wal Mi'raj sebelum naik ke Sidratul Muntaha, teman-teman. Nah, cuma sayangnya selalu sering terjadi konflik di sana. Dari mulai perang salib yang saat itu mempertemukan King Richard, Frederick Barbarossa, Gail Lusignan, yang saat itu mereka ini ingin melawan Sultan Saladin, sang pemimpin Islam yang mulai memperluas wilayah dan juga ingin membebaskan kaum muslimin di Yerusalem. Nah, di akhir zaman, ditambah propaganda dan kontroversi Zionis ini yang menginginkan Yerusalem ini menjadi ibu kota Israel, dan mereka tuh mendapat dukungan dari Amerika, teman-teman. Nah, tapi terlepas itu semua, I love Yerusalem and I love Palestine. Anyway, ada lagi nih cerita yang sangat keren tentang Yerusalem, yaitu pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat itu Islam udah mendekati wilayah Yerusalem yang berada di bawah kekuasaan Uskup Sopronius. Dia ini wakil dari Bizantium sekaligus kepala gereja Kristen di Yerusalem. Nah, ketika pasukan muslimin yang satu dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Amr bin As, saat itu mereka telah mengepung kota Yerusalem. Nah, tapi sang uskup, yaitu Sopronius ini nggak mau menyerahkan Yerusalem kepada kaum muslimin. Nah, karena sang uskup ini ingin menyerahkan langsung kepada Umar bin Khattab. Pokoknya, siapapun nggak boleh ada yang masuk ke Yerusalem sebelum dia bertemu dengan Umar bin Khattab. Mendengar kabar tersebut, Umar pun segera pergi ke Yerusalem. Dan dia pergi bersama dengan seorang asistennya, teman-teman. Saat itu, Umar bin Khattab pergi dengan menunggangi seekor unta. Nah, Umar dan asisten ini menunggangi unta ini secara bergantian. Lalu, saat hampir sampai ke Yerusalem, giliran Umar yang berjalan kaki, sedangkan asistennya yang menunggangi unta. Nah, sebetulnya sang asisten Umar ini udah memaksa Umar lebih baik yang menunggangi unta. Tapi saat itu, Umar menolaknya dengan tegas. Dan setibanya di Yerusalem, saat itu semua penduduk Yerusalem itu takjub melihat pemandangan tersebut, teman-teman. Ya, karena sosok sang khalifah, pemimpin besar umat Islam ini, datang dengan menuntun seekor unta yang ditunggangi oleh asistennya. Dan sang uskup pun juga menyambut kedatangan Umar dengan perasaan yang sangat kagum, karena kesederhanaan dan juga kesahajaannya Umar. Gimana gak kagum coba? Umar bin Khattab ini seorang penguasa bangsa yang kuat kala itu. Dia itu seorang Khalifatul Rasyidin, yaitu khalifah terbaik.
Tapi penampilan beliau ini sangat-sangat sederhana. Saking sederhananya, dia ini mengenakan pakaian yang banyak tambalan dan jahitannya, teman-teman. Different lah dengan penampilan para pemimpin dunia zaman sekarang. Nah, ketika di Yerusalem, sang uskup ini mengajak Sayyidina Umar berjalan-jalan mengelilingi Yerusalem dan juga mengunjungi gereja makam Kudus. Yang gereja itu menurut keyakinan Nasrani merupakan tempat di mana Yesus dimakamkan. Nah, ketika sedang berjalan mengelilingi Yerusalem, tibalah waktu sholat, dan Soprenius mempersilahkan Umar untuk sholat di dalam gereja. Namun dia menolaknya. Menurutnya kalau dia mendirikan sholat dalam gereja itu, dia khawatir orang Islam nantinya akan menduduki gereja itu dan mengalihfungsikan gereja ini menjadi masjid. Dan mereka akan mengambil alih gereja itu untuk dibangun masjid dengan alasan Umar pun pernah sholat di situ. Nah, akibatnya kaum Nasrani akan tersisihkan dan terzolimi. Nah, dan saat itu tuh Umar bin Khattab itu sedang menunjukkan arti sebuah toleransi dan the real victory-nya umat muslim, yaitu sebagai pelindung umat beragama lainnya, teman-teman. Nah, finally, Umar pun memilih sholat di luar gereja. Dan sekarang tempat di mana Umar sholat ini dibangunlah masjid yang bernama Masjid Umar bin Khattab. Dan posisi masjid itu tuh berseberangan dengan gereja makam Kudus kaum Nasrani. Dan untuk menunjukkan tingginya toleransi, di masjid itu tidak mengadakan sholat berjamaah. Nah, yang berarti kumandang azan pun nggak mengganggu jemaah gereja, teman-teman. Benar-benar role model kerukunan bagi pemeluk agama samawi dimanapun. Sebuah toleransi yang indah ini tuh hingga diteruskan oleh dua keluarga muslim, yaitu keluarga Nusaybih dan Al-Husaini, yang menjadi juru kunci gereja makam Kudus Yerusalem. Our Muslim family arrived to Jerusalem in the 7th century with the Caliph Omar, and we are in charging of opening and closing the church, and this job inherited from father to the son. Nah, keluarga Nusaybih ini merupakan dinasti muslim tertua di Yerusalem. Mereka memiliki ikatan sejarah panjang dan ikatan erat dengan tanah suci Yerusalem. Ikatan itu tuh sejak zaman nenek moyang pertama mereka datang ke Yerusalem pada abad ke-7. Nah, dan juga keluarga mereka ini secara turun-temurun memegang kunci gereja makam Kudus ini, teman-teman. Keluarga Nusaybih ini telah menjadi pemegang kunci sejak penaklukan Islam atas Yerusalem di bawah kekhalifahan Umar bin Khattab sekitar 1400 tahun yang lalu. Nah, dan sekarang nih posisi juru kunci dipegang oleh wajah Nusaybih. Jadi dia bertugas memegang kunci Yerusalem sejak tahun 1986. Nah, dia menggantikan posisi ayahnya yang bernama Yakub. Ayahnya bertugas saat itu pada tahun 1997. Dan ayahnya menggantikan posisi sepupunya, teman-teman. Dan terus-menerus bersambung ke atas sampai ke zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dalam catatan sejarah dan manuskrip kuno yang disimpan di biara itu, tertulis hubungan keluarga Nusaybih dan para leluhur mereka dari Bani Ghanim al-Kharraj. Loyalitas yang sangat luar biasa dilakukan oleh keluarga ini meskipun di sekitar abad ke-12, Yerusalem dikuasai Romawi selama 88 tahun, tapi akhirnya ditaklukkan kembali oleh Sultan Saladin. Nah, sementara keluarga Al-Husaini, menurut Adib Jawad Jodeh Al-Husaini, yang menjadi juru kunci pada saat ini, teman-teman. Ayahnya, kakeknya, dan belasan generasi ke atas, mereka menjalani hidup sebagai juru kunci gereja makam Kudus Yerusalem. Nah, keluarga Al-Husaini ini tuh diberi tugas menjaga gereja tersebut oleh Saladin, sang sultan yang merebut Yerusalem dari tentara Salib pada tahun 1987. Nah, mandat itu diberikan Saladin ini karena ingin memastikan gereja tersebut aman, nggak dirusak oleh umat muslim. Dan jangan sampai pula dialihfungsikan, karena di era kekhalifahan Umar bin Khattab pun juga dia nggak mau merubah fungsinya, masih tetap sebagai gereja. Nah, hal tersebut itu dilakukan oleh Saladin bukan tanpa alasan. Sebelumnya pernah ada peristiwa pada tahun 1009 di era kekhalifahan Fatimiyah. Waktu itu, Al-Hakim, sang khalifah memerintahkan untuk membakar sejumlah gereja di Yerusalem, termasuk gereja makam Kudus ini. Tapi untungnya tahun 1928, putra dari Al-Hakim mengizinkan kembali pembangunan gereja makam Kudus ini, teman-teman. Bagi gue nih, Saladin ini sosok yang sangat luar biasa, teman-teman. Seorang pemimpin yang sangat bijak dan juga sederhana. Bahkan menurut sejarah, ketika dia wafat, nggak ditemukan harta apapun, kecuali kain kafan doang untuk mengkafaninya, teman-teman.
Oke, balik lagi ke dua keluarga muslim ini, teman-teman. Nah, setiap hari ini mereka harus bekerja, membuka gereja sebelum fajar, dan juga menguncinya 2 jam setelah matahari terbenam. Nah, tradisi yang selama ratusan tahun sejak zaman nenek moyang keluarga mereka, teman-teman. Setiap pagi, gerbangnya dibuka pada jam 4 subuh. Anggota keluarga Nusaybeh dan Al-Husaini atau perwakilan yang ditunjuk oleh kedua keluarga itu tuh muncul untuk membuka gerbang dan pintu tersebut karena para jemaat akan melakoni sebuah upacara. Nah, keluarga Al-Husaini ini memegang kunci gerbang gereja, sedangkan keluarga Nusaybeh bertugas membuka dan menutup pintu gereja. Pembagian tugas ini memang diatur sejak lama. Nah, setiap sore, mereka menutup pintu tengah jalan untuk menandai dimulainya prosesi Fransiskan dan mencegah orang masuk atau pergi supaya acara ini nggak terganggu. Nah, sepanjang tahun, pekerjaan mereka tuh harus selalu sigap kapan dan gimana membuka pintu. Tergantung kelompok mana yang memiliki prosesi keagamaan tersebut, teman-teman. Karena memang ada 6 golongan umat Kristen di sana. Keenam golongan ini tuh seperti Ortodok Yunani, Ortodok Armenia, Katolik, Ortodok Syria, Ortodok Koptik Alexandria Mesir, Ortodok Ethiopia, dan sebanyak 70% kepemilikan gereja ini dimiliki oleh Katolik Roma, Ortodok Yunani, dan Ortodok Armenia. Keenam golongan ini tuh sangat sulit untuk bersepakat, teman-teman. Banyak masalah-masalah praktis, bahkan hanya untuk urusan pembersihan gereja pun mereka bisa bersitegang. Beberapa catatan sejarah tuh menceritakan, kadang-kadang ketegangan golongan ini berujung pada bentrokan antara denominasi yang menguasai area tertentu di dalam gereja dan penguasa lokal. Nah, seperti contohnya nih, pada era Ottoman, yang saat itu menguasai Yerusalem, di tahun 1853, Kekaisaran Tsar Rusia ini mengancam akan menginvasi Turki kalau pemerintah Ottoman mengabulkan permintaan Prancis yang ingin memberikan sebagian wilayah Ortodok Yunani di dalam gereja kepada Katolik Roma. Nah, akhirnya ancaman ini membuat penguasa Ottoman mengeluarkan dekret yang berisi penghentian pengalihan hak properti di dalam gereja Yerusalem. Dan dekret tersebut tuh masih berlaku sampai sekarang dalam setiap sendi-sendi kepengurusan gereja, teman-teman. Nah, itu dari mulai misa, bahasa yang digunakan saat misa, sampai rute setiap prosesi. Nah, setiap perubahan dari rutinitas itu tuh beresiko menyebabkan ketegangan dan kekerasan. Dan itu tuh pernah terjadi di tahun 2008. Nah, waktu itu antara pemuka Ortodok Yunani dan Ortodoks Armenia ribut sampai baku hantam, ya hanya gara-gara rute prosesi. Akibat dari perkelahian itu beberapa orang ditangkap. Jadi memang sangat sulit membangun perdamaian di dalam gereja tersebut, teman-teman. Nah, mungkin karena alasan inilah posisi juru kunci ini lebih baik dipegang oleh orang muslim. Ini bisa dikatakan lebih netral lah. Karena ada kekhawatiran kalau salah satu dari golongan Kristen tersebut yang memegang kunci akan menimbulkan konflik. Nah, oke. See you di konten berikutnya, teman-teman. Give a respect for all the Christians to pray, to be friends, and to say welcome to everybody to pray in his part of the church.